Smart listeners, suatu hari saya menerima keluhan seorang ibu yang sudah sangat kewalahan dalam mengurusi putra bungsunya. Secara usia anak tersebut sudah sangat dewasa, bahkan sudah menikah dan memiliki seorang anak balita. Tapi ternyata putra wanita tersebut tidak menunjukkan kompetensinya sebagai seorang laki-laki dewasa. Dia malah selalu meminta orang tua untuk membiayai kehidupan pernikahannya bersama istri dan anak. Kehidupan rumah tangganya pun jauh dari harmonis. Malah ingin bercerai mengikuti jejak kakaknya. Dan yang paling mengusik kedua orang tuanya adalah masalah kecanduan sang anak terhadap narkoba yang telah menguras habis kekayaan kedua orang tuanya. Setelah saya kaji lebih dalam, ternyata suami wanita tersebut cenderung menerapkan pola asuh permisif dan sang istri cenderung lebih otoriter. Smart listeners, salah satu kunci kesuksesan dalam pengasuhan seorang anak adalah kesamaan frekuensi pengasuhan dari kedua orang tuanya. Hal ini tentunya tidaklah mudah karena ayah dan ibu dibesarkan dari latar belakang yang berbeda, nilai pengasuhan yang berbeda, pandangan hidup, bahkan budaya, tata krama, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang jika tidak disikapi dengan bijak tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Anak-anak perlu melihat kekompakan dari orang tuanya. Mereka memerlukan kepastian bahwa ayah dan ibunya satu suara dalam mengasuh mereka. Satu hal yang membutuhkan kekompakan ayah dan ibu adalah dalam menegakkan aturan. Kesulitan ini terutama dalam hal konsistensi. Tentu saja ketidakkompakan antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak menimbulkan banyak dampak buruk. Di antaranya, pertama, anak sering kebingungan dengan aturan yang tidak konsisten. Ibu bisa jadi melarang, namun ayah membolehkan. Atau sebaliknya, ayah melarang, namun ibu membolehkan. Hal ini sering membuat anak bingung dan ujung-ujungnya mereka akan memilih situasi yang menguntungkan mereka. Mereka akan belajar bagaimana atau situasi seperti apa ketika ayahnya membolehkan dan situasi yang bagaimana yang membuat ibunya membolehkan. Pada akhirnya nilai dan prinsip yang ingin ditanamkan oleh orang tua tidak akan tegak dan anak akan semakin pintar memanfaatkan celah untuk kesenangan dirinya. Kedua, berkurangnya rasa hormat dan menghargai anak kepada salah satu orang tua. Secara alamiah, manusia akan lebih percaya, lebih nyaman, dan lebih menyukai orang-orang yang memiliki kesamaan ataupun menyetujui pendapatnya. Ketika salah satu orang tua selalu memperbolehkan anak bermain gadget semaunya, sedangkan yang lain selalu melarang, apalagi disertai dengan ancaman ataupun kemarahan, maka wajar jika anak kemudian pun lebih menghormati dan menghargai salah satu orang tua yang selalu menyetujui perilakunya. Sementara pada orang tua yang lain, anak cenderung menghindari, bahkan takut. Anak pun dapat kehilangan kepercayaan kepada salah satu orang tuanya. Anak yang belum matang otak prefrontal korteksnya belum bijaksana dalam memandang suatu masalah. Ketiga, inkonsistensi aturan membuat anak menjadi tidak disiplin. Dampak ini cepat atau lambat akan segera menghampiri anak. Walau bagaimanapun, konsistensi adalah pilar utama tegaknya suatu aturan. Sehingga sebelum menegakkan aturan, ayah dan ibu perlu memiliki konsistensi dan tampil sebagai sebuah kesatuan di depan anak-anaknya. Jika hal ini telah berhasil diperlihatkan dengan kekompakan dan saling mendukung dari orang tua untuk menegakkan aturan, maka anak akan kehilangan peluang untuk melanggar aturan yang telah dibuat. Keempat, anak menjadi tertekan dan stres dengan ketidakkompakan pengasuhan orang tuanya. Ketika orang tua berkonflik karena salah satu mendukung anak,
dan yang lain berlaku sebaliknya, maka anak memiliki rasa bersalah yang mendalam karena menganggap pertengkaran kedua orang tuanya disebabkan oleh anak. Kelima, empati yang tidak terasah dengan baik. Perbedaan pengasuhan orang tua sangat mudah memicu konflik. Anak menjadi terbiasa melihat suatu konflik daripada melihat tayangan penuh cinta dan kasih sayang di dalam suatu keluarga. Sehingga dampak jangka panjang menyebabkan anak menjadi kurang memiliki empati dan kehangatan kepada lingkungannya. Keenam, motivasi berprestasi yang rendah. Ketika anak ingin melanjutkan pendidikan di sekolah tertentu, tetapi hanya didukung oleh salah satu orang tua saja, maka dukungan orang tua yang hanya 50% secara kasat mata tentu akan berbeda jika didukung oleh orang tua kedua-duanya. Smart listeners, mendidik anak menjadi generasi yang berkualitas tidak cukup bermodalkan ketegasan, kecerdasan, ataupun menguasai banyaknya ilmu-ilmu tentang pengasuhan anak, tetapi perlu menyamakan gelombang dan frekuensi pengasuhan antara ayah dan ibu, sehingga anak mendapatkan pelajaran paling ideal dalam kehidupannya secara langsung.